Yo, WA guys. Eh, eh, Gimana nih kabarnya para sahabat-sahabat penghasil maksudnya penghasil kebahagiaan saya. Oh iya, alasan saya nggak up selama kurang lebih 1 bulan lebih ini karena saya lagi istirahat juga. Dan maaf banget buat para sahabat yang nungguin saya yang pemalas ini. Aduh, ada notifikasi. Oke, kita ignore itu dulu. Bagi teman-teman yang belum nonton episode-episode sebelumnya atau part-part sebelumnya, silahkan diklik dulu tanda i di kanan atas yang sudah saya sediakan itu. Yang ini loh, yang itu. Oke, di part sebelumnya, bagi yang gak inget, Ray saat itu akan dimanfaatkan oleh seorang beastman yang berpura-pura bekerja untuk gereja suci dengan mengatakan kalau ada senjata pemusnah massal di dalam kota ini. Dan dia berusaha menggunakan Ray untuk memukatkan senjata itu, yaitu si anakan Kraken yang imut sebelumnya. Nah, sudah pasti, saat itu Ray merasa curiga, jadi dia pun membuat pingsan dan membawa beastman itu ke suatu tempat untuk mencari informasi yang sebenarnya dari si beastman. Singkatnya, saat itu Ray pun sudah bersiap untuk segera menarik informasi rahasia itu. Dan tentu saja, itu dengan cara menyiksa si beastman dengan menggunakan alat-alat yang ganas. Dan dengan begitu, penarikan pun dia mulai. Di sisi lain, terlihatlah Kim yang sedang bersama dengan asasin pengawal yang tadi telah menyelesaikan sebuah penghalang bagi kesuksesan rencana milik mereka. Setelah mereka membahas rencana mereka selanjutnya, Kim pun menyuruh asasin itu untuk segera memberitahu ini semua kepada raja, atau bisa kita bilang rekan aliansi Kim, Eddie. Setelahnya, Kim pun segera menuju ke suatu tempat dengan menggunakan wujud cita muntan miliknya. Namun di saat itu, Kim memikirkan perbedaan dari beastman atau hybrid dan monster iblis atau werewolf. Karena kalau dilihat-lihat, mereka memiliki banyak sekali kesamaan. Tapi di saat yang sama, karena terlalu fokus memikirkannya, dia pun tersandung dan terlempar dengan kecepatan yang sangat tinggi ke sebuah batu besar yang ada di situ. Dan setelahnya, karena terlalu bingung dengan perbedaan dan persamaan kedua makhluk itu, Kim pun memutuskan untuk bereksperimen lagi kepada mereka semua nanti. Tak lama kemudian, Shin pun berpindah ke penginapan milik Kim. Dan setelah Kim membuka pintu penginapannya, dia pun kaget dengan melihat Ray yang sudah bersimbah darah yang bukan miliknya. Di saat itu yang lebih membuat Kim kaget lagi adalah wujud si beastman yang disiksa oleh muridnya itu. Kim saat itu hanya bisa diam karena nampaknya muridnya telah menjadi terlalu persis seperti dirinya. Bahkan terlebih lagi, Ray masih bisa tertawa bahagia setelah semua itu, yang membuat Kim tidak habis pikir. Cerita pun berlanjut di sebuah hutan yang disebut hutan tanpa jalan pulang. Saat itu terlihatlah Kim yang sedang memikirkan hal yang membuat dia harus bersembunyi di hutan. Dan itu semua karena si bodoh ini yang menyebabkan banyak sekali masalah, terlebih masalah barusan. Di saat itu Kim pun memutuskan untuk melihat hadiah penyelesaian misinya yang ada di kantong dimensi yang dia bawa. Dan tak disangka, hadiahnya adalah seekor ular raksasa yang membuat Kim merasa senang karena akibat itu dia tidak perlu mencari binatang laut lagi. Oh ya, by the way, ular raksasa itu ular laut ya. Beberapa saat kemudian, Ray pun tertidur pulas karena baru habis makan. Di saat itu, asasin pendamping pun tiba-tiba muncul, yang saat itu langsung memberitahu Kim kalau situasi sekarang telah berubah drastis diakibatkan kemunculan seorang elf di dalam hutan ini, yang kemungkinan dapat menjadi penghalang bagi sang Mr. Kim. Ya, kalian semua pasti sudah tahu dengan makhluk yang bernama elf ini. Mereka memiliki umur yang sangat panjang dan paras yang menawan, dan bahkan mereka dicintai oleh mana atau sumber energi sihir. Tapi mereka ini sangatlah sombong dan terlalu meninggikan diri mereka sendiri. Masalahnya itu sudah sifat umum dari para elf. Jadi sudah pasti kalau elf yang berada di posisi tinggi seperti High Elf akan lebih parah lagi sifatnya. Dan sialnya, elf yang datang ke hutan ini
adalah seorang High Elf atau elf dengan posisi yang sangat tinggi. Dan High Elf ini adalah High Elf yang akan menjadi penerus kerajaan para elf. Di saat itu, Assassin juga memberitahu kalau tujuan dari pangeran elf itu datang ke hutan ini adalah untuk membunuh Hydra. Di saat yang sama, terlihatlah pangeran elf yang dimaksud yang sedang bersamaan dengan pelayannya saat ini. Pelayannya bersikeras untuk menghentikan Lucian dikarenakan racun dari Hydra dapat membuat semua makhluk hidup menjadi kehilangan akal mereka. Terlebih, Hydra itu sangat-sangat kuat, jadi sudah pasti kalau ini merupakan sebuah misi bunuh diri. Tapi Lucian tak mendengarkan hal itu dan berkata dia tak bisa menyerah walaupun ini merupakan misi bunuh diri. Dikarenakan dia sudah bertekad untuk membuat suatu pencapaian karena dia tidak ingin kalah dengan kedua adiknya yang mempunyai kekuatan sihir dan kepintaran di atasnya. Lucian nampaknya sudah tahu kalau dia tidak akan bisa menjadi Raja Elf karena posisi itu sudah pasti diambil oleh adik lelakinya. Tetapi dia ingin setidaknya sedikit melawan semua pencapaian adiknya dengan menghabisi Hydra ini. Mendengar hal tersebut, sang pelayan itu pun langsung mengatakan sesuatu yang sangat menghina Lucian, yang pada akhirnya membuat Lucian sangat marah dan kemudian menggunakan sihir air miliknya untuk mengikat sang pelayan dengan semak berduri di sekelilingnya. Tapi, nampaknya Lucian tak mengetahui kalau perbuatannya itu telah mencelakai pelayannya sendiri dan berakhir tak sengaja menghabisi sang pelayan. Di sisi lain, terlihatlah Kim dan juga Rey yang sedang berjalan menuju ke bagian dalam hutan tersebut. Saat itu, Kim sedang mempelajari Hydra dan racun Hydra yang dapat membuat makhluk hidup menjadi lebih agresif. Berkat itu, Kim pun mengetahui kalau orang yang memiliki sihir air dapat dengan mudah mengatasi racun Hydra. Tapi, mereka tak memerlukannya karena para tumbuhan tidak menyerang monster yang ada di sekitar, apalagi monsternya itu Kim. Jadi sudah pasti Rey dan juga Kim akan aman dari serangan tumbuhan di sekeliling mereka. Bahkan para tumbuhan juga membantu membukakan jalan untuk Kim dan juga Rey. Di saat itu, Kim pun langsung memegang akar berduri di sampingnya dengan niat untuk berkomunikasi dengan seluruh tumbuhan agresif yang tersebar di seluruh hutan. Dan berkat hal tersebut, Kim pun mengetahui di mana letak elf yang sedang masuk ke dalam hutan ini dan apa yang sedang terjadi di tempat mereka. Di saat yang sama, terlihatlah Lucian yang sedang menyusuri hutan dengan menggunakan sihir airnya agar membuat sekelilingnya tetap kering, sehingga para akar agresif tidak menyerang dia. Sementara itu, Lucian pun memikirkan tentang kehidupannya dulu yang dibanggakan sebagai penerus tahta kerajaan. Tetapi, setelah kelahiran kedua saudaranya, semuanya change atau semuanya berubah. Saudaranya yang laki-laki terlahir dengan sihir waktu, dan saudaranya yang perempuan dapat menyelesaikan semua masalah kerajaan dengan otak pintar miliknya. Sementara dia tidak dapat dibandingkan dengan kedua saudaranya. Di saat itu, karena mana milik Lucian sudah mulai habis, sihir airnya pun hampir mencapai batas, dan para tumbuhan mulai menjeratnya. Lucian di saat itu sudah sangat putus asa, karena selalu mencapai batas atau selalu direndahkan. Dan dibandingkan dengan para saudaranya, dia bukanlah apa-apa. Sampai-sampai dia sudah berpikir untuk menyerah dan mati di tempat ini saja. Di malam yang diterangi bulan yang indah itu, Lucian memutuskan untuk menyerah. Akan tetapi, sesuatu terjadi dan muncullah seseorang di hadapan Lucian yang langsung menawarkan bantuan kepada Lucian yang sudah sangat terpuruk itu. Di saat yang sama, terlihatlah Eddie yang sedang sibuk mengurusi masalah kerajaan. Di saat itu, assassin pendamping Kim pun muncul dengan membawakan sebuah informasi terkait Kim. Assassin pun mengatakan kalau Mr. Kim setuju dengan rencana yang mulia Raja Eddie, Grand Country, untuk mendekati Pangeran Elf Lucian Elpiris dengan menggunakan seragam kerajaan Grand Country. Eddie saat itu menjelaskan kalau dengan mendekati Lucian, mereka dapat membantu misi Kim untuk kembali ke bumi dan pergi dari dimensi ini. Di sisi lain, terlihatlah Kim yang sudah ada di depan Lucian, yang kemudian langsung mengendalikan para tanaman agresif untuk melepas jerat Lucian. Saat itu, Kim pun dengan hormat memperkenalkan dirinya sebagai sang pahlawan dari kerajaan Grand Country, Mr. Kim.
Tapi yang anehnya, Lucian malah menundukkan kepala dan berterima kasih kepada Kim yang sudah pasti membuat Kim merasa aneh. Apakah orang ini benar-benar pangeran elf? Lucian saat itu tersenyum dan berkata kalau dia mungkin berbeda dengan para elf angkuh yang sombong itu. Di saat itu, muncullah Ray yang sedang berlari ke arah Kim. Dan di saat dia sampai, dia pun langsung kaget karena melihat ada elf di depan mereka. Dengan merasa was-was, Ray pun memperkenalkan diri kalau dia berasal dari gereja suci. Dan kemudian lagi-lagi, Lucian langsung menundukkan kepala dan berterima kasih karena mereka sudah repot-repot datang kemari untuk membantunya. Sudah pasti, Ray kaget karena perilaku elf ini sama sekali tidak terlihat seperti elf. Setelahnya, Lucian pun kembali menundukkan kepalanya dan memohon bantuan kepada Kim dan juga Ray untuk membentuk party dan menuju bersama dengannya untuk membunuh Hydra. Hydra maksudnya. Mendengarnya, Kim pun langsung setuju dan bertanya tentang kemampuan Lucian. Lucian menjelaskan kalau dia adalah pengguna sihir air yang sangat handal dan dapat dibilang merupakan counter dari makhluk perairan seperti Hydra. Tentu setelahnya Kim pun memberitahu tentang kemampuannya kepada Lucian. Di situ mereka juga membahas sedikit rencana yang akan mereka terapkan dalam melawan Hydra. Dan Lucian mendapatkan peran penting yaitu mengubah seluruh air tawar di sekitar danau Hydra menjadi air laut, agar Kim dapat berubah menjadi ular laut mutan dan mengalahkan saing Hydra. Setelah selesai dengan rencana itu, mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju danau Hydra. Oh iya, di sini Ray mendapat peran sampingan, yaitu mengurus monster yang datang mengganggu mereka. Beberapa saat kemudian, sesampainya mereka di danau Hydra atau tempat tinggal monster Hydra, rencana pun dimulai dengan Lucian yang mulai mengaktifkan sihir air miliknya dan dengan perlahan mengubah seluruh air di danau itu menjadi air laut. Dan tentu saja, sudah pasti sang Hydra akan langsung muncul karena dia merasa marah dengan ekosistem di sekelilingnya yang tiba-tiba berubah. Di saat itu, para monster yang lain pun mulai mengamuk dan harus segera diselesaikan oleh Ray. Karena itu, sudah merupakan tugasnya. Sementara Kim, tugasnya sangat-sangat simpel, yaitu menyerang Hydra itu dengan menggunakan kekuatan perubahannya dan berubah menjadi sesosok naga air yang sangat ganas. Di saat itu, memang benar kalau Kim dapat menyerang salah satu kepala Hydra. Akan tetapi, lawannya ini ialah Hydra yang dapat meregenerasi satu kepala dan menumbuhkan dua kepala lainnya. Kim yang melihatnya menjadi sangat penasaran bagaimana bisa makhluk ini dapat meregenerasi bahkan menumbuhkan struktur kepala yang rumit tidak sampai 3 detik. Jadi, karena itu, Kim pun berniat untuk mencari tahunya sendiri. Di saat itu, karena rasa penasaran, Kim sengaja terus-menerus mengincar kepala Hydra agar mereka dapat beregenerasi lagi menjadi lebih banyak. Namun, menurut Kim, belum cukup untuk eksperimennya. Jadi dia pun mendekati Hydra dengan memanfaatkan kecepatan naga airnya dan kemudian berubah menjadi tubuh manusia untuk langsung menghancurkan kepala-kepala Hydra itu. Dan ya, benar saja, tidak sampai 3 detik, Kim sudah diserang lagi oleh kepala Hydra yang sudah berjumlah sangat banyak. Namun sudah pasti, Kim tak menganggap kalau Hydra ini dapat melukainya sedikit pun. Jadi dia nampaknya hanya mencoba untuk bereksperimen pada Hydra ini. Dan akhirnya setelah banyak sekali menumbuhkan kepala, sang Hydra pun sudah tidak mampu lagi untuk beregenerasi. Dan akhirnya dikalahkan telak oleh Kim. Setelah itu, Lucian pun berterima kasih lagi dan berkata akan membayar hutangnya ini kepada Kim. Kemudian setelahnya, dia pun pergi sambil membawa 3 kepala dari Hydra sebagai bukti penyelesaian misinya. Beberapa saat kemudian, Kim pun terdistract oleh sesuatu, yaitu mayat-mayat monster yang telah dikalahkan oleh Ray. Kim tentu memuji Ray karena Ray nampaknya sudah hampir berada di level saintes. Beberapa hari setelahnya, terlihatlah situasi di dalam kerajaan elf yang dimana saat itu Lucian sedang dimuliakan oleh para rakyatnya karena telah berhasil mengalahkan seekor Hydra. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi yang ternyata akibat dari perbuatan adik laki-laki Lucian, Resus Elpiris, yang ternyata telah mengalahkan dan membawa mayat seekor naga.
Ya, kalian pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali ke beberapa hari sebelumnya, yaitu di dalam hutan Hydra. Saat itu Kim dan Ray sedang membersihkan bangkai Hydra yang sedang berserakan. Lebih tepatnya sih Ray sendiri yang membersihkan itu. Kim juga sedang melihat informasi mengenai monster yang mengacau di Gunung Bosquever, yang menandakan bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah Gunung Bosquever. Seperti yang kita tahu, Hydra memiliki 3 kepala yang dapat tumbuh lebih banyak jika kepalanya hancur atau terpotong. Tapi, informasi yang tak diketahui adalah bahwa setiap kepala Hydra tidak memiliki otak di dalamnya dan memiliki struktur seperti lengan manusia. Alasan kenapa Hydra dapat beregenerasi sangat cepat adalah karena otaknya berada di badan, bukan di setiap kepalanya. Namun untuk saat ini, Kim masih perlu belajar bagaimana Hydra beregenerasi dengan sangat cepat. Cerita pun berlanjut di pusat benteng Gunung Bosquever, yang mana saat itu langsung diluluhlantahkan oleh Kim setelah kemunculannya di tempat itu. Tentu saja dengan menggunakan wujud yang sangat menakutkan berkat gabungan dari kemampuan Hydra. Sudah tentu, semua bandit di situ langsung lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun, sangat disayangkan karena para bandit ini malah berlari ke arah benteng kedua yang saat itu sudah sangat senyap, tak seperti benteng pertama yang ricuh. Tetapi bisa dibilang kalau situasinya malah lebih buruk di benteng kedua karena para bandit sudah tercabik-cabik oleh monster yang lebih buruk lagi dari benteng pertama. Singkat cerita, Kim dan Ray pun telah selesai mengurus kedua benteng bandit itu, yang kemungkinan mengacau dan mengganggu para warga selama ini. Di saat itu, Kim menyadari sebuah perubahan yang terjadi kepada Ray. Karena kalian bisa lihat, Ray masih bisa tersenyum ceria sesaat setelah dia melakukan hal yang sangat mengerikan. Tapi, itu juga menandakan kalau Ray sudah lulus dan akhirnya menjadi orang yang diperlukan oleh Kim, yaitu seekor monster psikopat tidak berperasaan. Setelahnya, Kim pun menjelaskan tujuan mereka memburu para bandit di gunung ini. Dan itu adalah untuk memancing seekor monster yang paling ditakuti, yaitu Manticore, seekor monster pemangsa manusia yang akhir-akhir ini muncul di sekitar daerah ini. Dan sementara mereka membicarakan tentang monster paling ditakuti itu, sesuatu pun terjadi di tengah-tengah mereka, yang mana adalah kemunculan sebuah sosok yang bahkan tidak disadari oleh Kim sendiri, yaitu sang predator dari seluruh predator, Manticore. Sudah pasti, karena melihat kemunculan Manticore, Ray langsung ingin menyerangnya. Akan tetapi, insting mereka bertiga pun kemudian bertabrakan, yang mana bukan merupakan insting untuk saling membunuh, melainkan insting untuk saling berteman dengan spesies yang sama. Dikarenakan insting itu, Manticore yang ganas dan kejam pun tidak jadi menyerang mereka dan memutuskan untuk mundur. Dan lalu, dia pun meminta mereka untuk datang ke benteng ke-62 keesokan harinya, karena dia akan menunggu di sana. Keesokan harinya, di benteng ke-62 Bosquever, seperti yang dijanjikan oleh Kim, Kim dan Ray pun datang setelah menerima undangan dari Manticore. Di situ, Ray pun memulai pembicaraan kepada Manticore yang tentunya langsung dijawab dengan sebuah suara yang sangat familiar dan juga tentu sangat dikenali oleh Ray. Bahkan juga sangat dikenali oleh Kim sendiri, dikarenakan wujud sang Manticore tidak lain adalah wujud dari Kim. Setelahnya, Manticore pun mulai menjelaskan semuanya kepada Kim, dimulai dari awal penciptaan dunia ini oleh Sang Dewi, dan juga penciptaan semua makhluk hidup, penciptaan makhluk mitos, dan bahkan penciptaan makhluk terhebat yang berada di puncak. Manticore berkata kalau makhluk itu bisa dibilang adalah makhluk yang mempunyai darah yang sama dengannya, dan itu adalah Kim, sang pet shop original. Manticore pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Manticore dan mempunyai kode pet shop duplikasi versi 030 beta. Tentu saja setelah mendengarnya, Kim mengerti dengan maksud Manticore karena pet shop adalah julukan Kim di bumi.
Ya, bisa dibilang kalau Manticore ini adalah hasil kopi dari Kim yang asli. Manticore juga berkata kalau dia adalah hasil eksperimen dari Dewi yang dibuat agar dapat menciptakan versi sempurna dari Kim. Tapi sayangnya semua usaha itu sia-sia karena Dewi gagal menciptakan versi sempurna Kim yang merupakan monster yang dapat mengambil seluruh kemampuan makhluk hidup yang telah dia makan. Tapi walaupun gagal, Manticore tercipta. Namun dia tidak sesempurna Kim. Manticore tak bisa mengambil kemampuan dari makhluk hidup yang dia makan, tetapi dia dapat mereplika bentuk makhluk hidup yang dia makan. Ya, walaupun itu terdengar hebat, tapi itu tidak sempurna. Manticore juga menjelaskan kalau seluruh Manticore yang lain tidak memiliki kemampuan kopi sepertinya, dan hanya dia saja yang mempunyainya. Karena seluruh Manticore adalah keturunannya sendiri, yang mana hanya mengambil bentuk serupa dengan miliknya, bukan kemampuannya. Mendengar itu, Kim setuju karena dia yang paling mengerti tentang hal tersebut. Dia juga memiliki seorang putra yang hanya dapat mengambil sifat genetiknya dan tidak mempunyai kemampuan untuk memakan binatang dan mengambil kemampuan mereka. Setelahnya, Manticore pun memulai topik yang sangat menarik karena dia sebenarnya sudah hidup selama ribuan tahun, sementara Kim baru hidup selama 30 tahun. Dan lagi, dunia ini tidak hanya terbatas di benua ini maupun planet ini, akan tetapi dibuat dengan tak memiliki batas. Manticore pun bercerita kalau dia juga pernah bertemu dengan beberapa makhluk generasi pertama, seperti contohnya seekor makhluk yang dapat mengubah badannya menjadi reptil, mamalia, dan amfibi. Menurut yang dia tahu, makhluk itu pergi masuk ke dalam dungeon, dan sampai sekarang Manticore tidak tahu kabar dari makhluk itu. Setelah semua pertanyaan itu, Kim pun memutuskan untuk bertanya satu pertanyaan terakhir. Dan pertanyaannya ialah, sudah berapa banyak makhluk sejenisnya yang dia makan sampai sekarang? Mendengar hal tersebut, Manticore pun langsung menyerang Kim dengan ekornya. Tapi tentu dapat ditangkis oleh Kim. Di saat itu, situasi pun berubah menjadi Manticore yang menyerang Kim, bukan dengan niat membunuh, tetapi dengan niat untuk memakannya. Mengetahui itu, Kim langsung menyuruh Ray untuk mundur. Karena sekarang ini, hanya Kim sendirilah yang cocok untuk melawan Manticore, yang notabene-nya merupakan duplikat dari dirinya sendiri. Namun alasan terbesar Kim melakukan ini adalah karena ketertarikan dengan rasa kekuatan yang dimiliki oleh Manticore. Mendengar hal tersebut, Manticore tidak dapat memungkiri kalau Kim memanglah pet shop original, dan dia juga ingin mengetahui rasa kekuatan dari sang original. Di saat yang sama, Kim pun mulai berubah bentuk dan kemudian mulai memasuki bentuk idealnya untuk bertarung melawan lawan yang sepadan. Dan pada akhirnya, pertarungan mereka pun dimulai dengan cara saling memakan satu sama lain untuk merasakan rasa kekuatan mereka masing-masing. Di saat mereka memakan satu sama lain, mereka pun merasakan perasaan yang sama, yaitu rasa kekuatan yang sangat lezat. Dan itu menambah hasrat mereka untuk memakan lebih lagi demi rasa kekuatan yang lezat itu. Sementara itu, Ray yang melihat pertarungan kejam nan keji itu merasakan suatu perasaan yang aneh yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan perasaan itu merupakan perasaan yang ingin mendapatkan kekuatan yang lebih lagi, yang suatu hari ingin dia capai. Dan hasilnya, monster di dalam diri Ray semakin berkembang lagi, yang juga bersama dengan hati nurani dan tugasnya sebagai seorang kesatria suci, yang akhirnya mampu mengendalikan rasa monster di dalam dirinya itu. Waktu pun berlalu, dan mereka sudah bertarung sangat lama, sampai-sampai Manticore sudah hampir dapat menyalin semua kekuatan yang dimiliki oleh Kim. Dimulai dari perubahan bentuk sempurna, mengontrol pengeluaran cairan dari kulit, perubahan parasit, dan bahkan ketahanan terhadap panas ekstrim. Mengetahui kalau semakin lama Manticore malah menjadi semakin kuat, Kim pun langsung berencana untuk menggunakan cara lama yang biasa dia lakukan untuk mengalahkan monster di dunia ini, yaitu dengan memakai organ tubuh makhluk bumi yang merupakan counter dari semua monster di dunia fantasi ini. Di saat itu, mungkin kalian berpikir itu berhasil, tetapi Kim melakukan kesalahan yang tak pernah dia lakukan sebelumnya, yaitu kehilangan fokus dan tidak waspada dengan sekitarnya pada saat dia bertarung, yang menyebabkan Kim terserang oleh Manticore. Saat itu, Kim sadar bahwa Manticore sangatlah berbahaya
dikarenakan dia mempunyai pengalaman ribuan tahun dalam bertarung, sedangkan Kim hanya mempunyai pengalaman 30 tahun saja. Jadi Kim memutuskan untuk melakukan hal yang sangat licik agar supaya dia bisa menang. Kim sadar bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat merugikannya. Karena itu, dia terpaksa menggunakan cara licik tersebut. Di saat itu, Manticore pun langsung mengincar kepala Kim dan kemudian tak disangka meniru nafas kekuatan naga Kim yang kemudian menyebabkan hancurnya gunung tersebut karena tubrukan antara dua kekuatan yang sama kuatnya. Di saat itu, Kim sudah tertekan karena Manticore sudah hampir meniru semua kemampuannya. Bahkan kita bisa bilang bahwa Manticore ini adalah satu-satunya lawan yang sepadan untuk Kim, atau lawan alami lah bisa dibilang. Karena semonster-monsternya Kim, dia tidak mempunyai banyak pengalaman seperti para duplikat dirinya, yang menyebabkan Kim semakin tertekan dan sudah hampir mencapai batasnya. Di saat itu, Kim sudah sangat kesusahan untuk bergerak dan akan segera dimakan oleh Manticore yang sudah sangat kelaparan dengan kekuatan milik Pet Shop original. Akan tetapi, sesuatu yang tak diduga-duga terjadi, dan Kim yang sudah tertekan langsung tersenyum dan akhirnya dapat sedikit memulihkan sedikit energinya. Terlihat jelas kalau di sini Manticore seperti telah diracuni oleh Kim, dan ternyata memang benar bahwa Kim meracuni Manticore beberapa saat yang lalu memakai racun ikan buntal dari bumi. Dan di saat itu, karena melihat celah, Kim pun langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Manticore dalam sekejap. Namun, di ambang kematiannya, Manticore tertawa dan berkata kalau dia tidak menyangka dirinya sendiri akan memakan dirinya. Jadi sebelum itu, Manticore memutuskan untuk memberitahukan Kim sebuah pesan terakhir. Dan pesannya adalah dia, Pet Shop duplikat versi 030 Beta. Dan yang telah ditemui Kim adalah Pet Shop duplikat versi 097 Beta Final. Manticore juga menjelaskan bahwa semakin dekat seri nomornya ke angka 100 Final, maka Pet Shop duplikat akan menjadi Pet Shop original atau dapat meniru semua kemampuan Kim. Dan kabar buruknya bahwa Pet Shop versi 097 Beta Final ini muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Berarti bisa dibilang, sekarang versi selanjutnya telah semakin dan semakin sempurna, bahkan mungkin telah mencapai versi alpha. Jadi, Manticore memperingatkan Kim untuk berhati-hati, karena dia tidak sendirian. Setelah pertarungan itu selesai, Kim pun menemukan dan membaca surat yang ditinggalkan oleh Ray, yang ternyata sudah pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Kim pun terkejut dengan kedatangan tiba-tiba asasin pendampingnya yang membawa kabar kalau ternyata para petualang telah memberontak. Scene kemudian berpindah beberapa hari kemudian di kerajaan Grand Continent. Saat itu, Kim sedang berpikir tentang kemampuan Manticore yang lebih hebat darinya, yaitu Manticore telah hidup selama ribuan tahun dan memakan lebih banyak spesies dari yang dia makan. Jadi Kim pasti kalah dalam hal pengetahuan dan kemampuan berubah bentuk seperti yang dimiliki oleh Manticore. Manticore juga dapat dengan tetap menjadi dirinya sendiri walaupun dia menggunakan otak makhluk lain yang membuat kemampuan Manticore ini sangatlah hebat dan unik. Namun, itu semua telah menjadi milik Kim sekarang. Jadi Kim hanya tinggal memanfaatkan itu saja. Di saat itu, ternyata Kim juga sedang berbicara dengan Raja Edward atau yang kita kenal sebagai Eddie. Di saat itu, Eddie mempunyai sebuah rencana yang bagus untuk menghentikan pemberontakan petualang dan memakai kemampuan baru milik Kim secara sempurna. Cerita kemudian berlanjut di Guild Petualang cabang Santo de Marga. Di tempat itu, terlihat juga seseorang yang sepertinya juga memiliki dendam kepada kerajaan Grand Continent. Tiba-tiba, kita pun diperlihatkan kembali ke keadaan 1 tahun yang lalu di kerajaan iblis, tepatnya di kota pelabuhan Starkpit. Di tempat itu terdapat seorang anak yang memiliki darah demon yang bernama Miden. Dan ya, kalian pasti tahu apa yang terjadi di tempat itu. Karena saat itu, Kim menghancurkan kota Starkpit yang menyebabkan adik Miden terbunuh secara tragis. Bahkan tidak hanya itu saja, Miden yang penuh dengan dendam pun ikut hangus terpanggang oleh api dari Kim yang sangat-sangatlah ganas. Namun,
amarah akan kematian keluarganya, dan dendam yang sangat dalam, membuat Miden membangkitkan sebuah kemampuan super, dan kemampuan itu bernama transfigurasi, yang mana dapat memungkinkan Miden untuk berubah bentuk menjadi sebuah makhluk hidup yang dia pikirkan. Di tempat bagaikan neraka itu, Miden pun terlahir kembali, tetapi dengan kondisi yang tidak sempurna, dikarenakan kemampuan troll yang dia bayangkan sangatlah lemah terhadap api. Tetapi, walaupun begitu, Miden hanya merasakan satu rasa sakit yang luar biasa, yaitu rasa sakit akan kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki, yaitu adiknya yang bernama Miron. Dan beberapa waktu kemudian, Miden pun mempelajari bahwa naga yang membunuh adiknya itu berasal dari kerajaan Grand Continent. Dan karena itulah, Miden berjanji akan membunuh naga itu, apapun yang terjadi. Kembali lagi ke masa sekarang, Miden mendengar kalau mereka mendapatkan bantuan dari guild lain, dan bantuannya adalah seekor lizardman bernama Bermiko, yang adalah petualang kelas B. Tentu saja, karena melihat hal tersebut, Miden pun teringat dengan naga yang membunuh adiknya, yaitu Kim. Jadi, Miden secara langsung berniat untuk menyerang Bermiko. Akan tetapi, sesuatu pun tiba-tiba terjadi yang membuat Miden langsung terbangun di sebuah ruangan dan ditemani oleh Guildmaster Miguel yang langsung menasehati kelakuan kasarnya itu. Di saat itu, Miguel pun meninggalkan Miden bersama dengan Bermiko agar Miden bisa akrab dengan rekan timnya. Setelahnya, Bermiko langsung meminta maaf karena sudah membuat Miden tidak nyaman dengan wujudnya ini. Akan tetapi dengan kasarnya, Miden pun langsung melewati Bermiko dan berkata kalau dia harus melihat kemampuan orang yang akan menjadi rekan timnya, agar orang itu tidak menjadi beban untuknya. Scene pun berpindah dan memperlihatkan seekor monster yang sedang dibantai oleh Bermiko. Tentu saja dengan tujuan untuk meyakinkan Miden kalau dia itu kuat dan pastinya cocok untuk menjadi rekan satu tim Miden. Terlepas dari kehebatan Bermiko, Miden agak merasa jijik karena Bermiko ini ternyata sangat suka memakan makhluk sejenisnya atau kanibal. Beberapa hari pun terlewat, dan selama beberapa hari itu, Miden ternyata sudah mengamati Bermiko, dan dia pun menyimpulkan kalau Bermiko adalah orang yang baik dan tidak pantas sepertinya untuk dia curigai. Ya, terlepas dari kemiripannya dengan bentuk naga yang membunuh adiknya itu. Di sisi lain, Miguel dan Bermiko sedang ngakak karena mendengarkan jokes bapak-bapak yang sama sekali tidak lucu. Di saat yang sama, ternyata ada orang yang mengawasi Miden. Karena Miden ini terkenal karena sangat membenci naga merah. Dan orang itu ternyata tidak lain adalah Kim yang sedang menyamar menjadi salah satu dari antara Miguel atau Bermiko. Jadi mulai sekarang, Kim berniat untuk mengawasi Miden lebih dekat. Apakah dia merupakan spesies yang sama dengan dirinya ataukah bukan? Setelahnya, Miguel pun memberikan sebuah misi kepada Bermiko dan juga Miden, yaitu misi untuk menculik Baron Damarga demi keperluan rencana pemberontakan mereka. Namun, di malam itu, setelah Miden dan Bermiko menyelesaikan misi mereka, yaitu menculik Baron Damarga, masalah yang benar-benar serius telah terjadi. Karena rencana penculikan para bangsawan malah menjadi rencana pembunuhan yang menyebabkan para petualang benar-benar menyebabkan kekacauan. Dan itu membuat Miguel sangatlah resah. Namun ternyata semua kegagalan ini adalah rencana yang telah disusun oleh Eddie dan juga Kim beberapa hari yang lalu. Mereka juga sengaja hanya menyelamatkan Baron Damarga saja, karena Baron Damarga selalu melakukan tugasnya dengan baik. Akan tetapi, untuk ke-11 bangsawan yang lain, Kim hanya harus memwakatkan mereka saja, dan dengan begitu, misi Kim akan selesai. Scene pun kembali ke saat sekarang. Miguel dan para petualang pun berniat untuk memulai negosiasi. Akan tetapi, Bermiko dan Miden diperintahkan untuk tetap tinggal agar mereka bisa menjaga Sandra, yaitu Baron Damarga. Di sisi lain, Miden sangat gelisah karena dia ingin segera bertemu dengan Pangeran Edward Grand Continent. Karena hanya dengan begitu, baru dia bisa menemukan naga tersebut dan lalu membalaskan dendamnya. Akan tetapi, untuk sekarang, Miden berniat untuk tetap sabar dan diam dulu. Karena dengan begitu, rencananya akan berjalan lancar. Begitulah yang dipikirkan oleh Miden.